Rahmatullahi wabarakatuh. Yang serius ada itu bacaan. Jadi saudara-saudara saya yang saya hormati, jadi setelah kita selesai sholat subuh, alhamdulillah Ustadz kita sudah siap melanjutkan pengajian kita tadi yang sempat tertunda karena kita melaksanakan sholat subuh. Kepada beliau silakan dilanjutkan pengajiannya. Jadi ini Pak Ustadz, kita mau mendengar terkait pengalaman Pak Ustadz ketika membawa jamaah ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Mungkin bisa sedikit disampaikan kepada kita sebagai pelajaran atau sebagai ilmu bagi kita yang ada di Saudi ini saat ini. Iya bagus. Silakan Ustaz. Saya ada pertanyaan nanti. Karena ada penemuan baru dalam Jabal ini. Iyalah Katuan. Tafadhol. Sebelum itu speakernya Ya hidup speakernya itu. Hidup seperti yang dulu kakak. Hidup. Itu kan buat jamaah kemarin saya. Jadi lu salon mainnya malah selawat saudara dulu. Saya udah suruh pas Tuan tadi bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wallazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di kediaman Adinda Nura di Kudai ya. Alhamdulillah kita ada sedikit sharing masalah bagaimana pelayanan kita terhadap jemaah-jemaah baik itu Duyufur Rahman maupun jamaah mukim. Baik, ketika kita sampai di airport Madinatul Munawwarah, saya sebagai pelaku pendamping jemaah pada saat itu menunggu mereka datang, dan kemudian ketika mereka datang saya arahkan mereka masuk ke dalam bus, sehingga kemudian di sanalah mulai perbincangan mengenai keutamaan kota Madinatul Munawwarah. Dan ketika sudah tampak kelihatan bahwa itu adalah menara Masjid Nabawi, maka saya mengarahkan untuk jemaah-jemaah itu untuk berselawat. Dan kelebihan berselawat itu sendiri Allah sudah menerangkan dalam Al-Qur'an, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan itu untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Sehingga kemudian sampailah jemaah itu di hotel. Dan di mana di hotel ada pihak kami yang akan membantu untuk check-in jemaah. Jadi ketika sampai turun jemaah di hotel, maka jemaah itu diarahkan ke lobi untuk duduk beristirahat sebentar sambil menunggu kunci dibagikan. Sehingga kemudian ketika itu pula jemaah ketika mendapatkan kunci, koper-kopernya sudah ada di lantai yang dituju. Baik itu mayoritas lantai, misalkan lantai 6 yang paling banyak, di lantai 6 lah hotel kopernya. Dan kemudian di sana mulai kita arahkan untuk ikut grup WhatsApp. Saya terangkan kepada adik-adik, mudah-mudahan bisa mendampingi jamaah nanti di kemudian hari. Karena ini pekerjaan mulia adik-adik, bukan semata-mata karena dunia. Karena bila kita mengejar dunia, dunia aja yang kita dapat. Kalaupun kita mengejar akhirat dan dunia kita dapat. Dan kemudian ketika itu pula jemaah sudah siap istirahat, makan malam, makan pagi. Dan sebelum makan paginya, malamnya kita arahkan untuk jemaah berziarah ke Masjid Nabawi. Keutamaan Masjid Nabawi itu kita jelaskan di sana, di dalam
kawasan Masjid Nabawi. Sehingga kemudian setelah sampai di sana, jemaah-jemaah itu program paginya setelah sarapan, maka kita mengutamakan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah puncak ziarah kita. Ziarah puncak itu karena bila kita masuk ke mengunjungi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Manzara fi kabri wa zabbat lahu safaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Sehingga kemudian di sana kita mengarahkan kepada jemaah, bagaimana caranya untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi ahli keluarganya. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman seseorang bila dia tidak mencintaiku melebihi ahli keluarganya, ibu bapaknya. Dan di sana mulai kita ngoceh istilahnya, mulai berbicara kepada para jemaah. Di sana ada kubah hijau, di sanalah semayam Rasulullah SAW jasad beliau. Dan di bawahnya itu ada 3 makam. Makam Sayyidina Rasulullah SAW, dan keduanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiganya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kita beri salam satu-satu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairitullah warahmatullah wabarakatuh. Kami datang dari negeri yang jauh, wahai Rasulullah, hanya untuk berjumpa denganmu, hanya untuk berjumpa denganmu pada saat itu, dan ingin diakui kami ini adalah umatmu. Dan ketika itu pula Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang menjadi saudara-saudara? Menjadi saudara? Kata sahabat, tentunya kami, wahai Rasulullah. Kata para sahabat sambil tersenyum. Rasulullah menjawab, bukan, anta ashabi, kalian sahabat. Lalu siapa? Ada sahabat yang menjawab lagi, tentunya para malaikat, karena beliau itu selalu dekat dengan wahai Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah? Kami tak tahu itu siapa. Maka kemudian ketika itu pula Rasulullah SAW sambil tersenyum menjawab, mereka yang tak pernah berjumpa denganku, yang tak pernah bertemu kata-kataku dengan mereka, akan tetapi mereka meyakini bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik sesembahan. Maka di kemudian hari, di akhirat nanti, mereka lah yang berhak mendapatkan minum telaga Kausar. Jadi maknanya kita sudah diundang oleh Rasulullah ini. Adik-adik sekalian, sudah diundang. Bagaimana cara kita memenuhi undangan tersebut? Bagaimana cara kita memenuhi undangan Rasulullah SAW untuk masuk ke Jannatul Firdaus? Undangan itu sudah kita dapatkan dari kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita memperbaiki akhlak kita kepada sesama, memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas dulu, baru ke hablum minallah. Kalau sesama kita sudah ridho, Allah juga akan ridho kepada kita. Dan itu juga yang saya terangkan kepada para jemaah. Sambil berdirai air mata, jemaah-jemaah itu mengatakan, taubatan nasuha wahai Rasulullah, baru saya tahu seperti ini wahai Rasulullah, kata mereka. Sehingga setelah selesai ziarah pada saat itu, maka keesokan harinya kita akan melaksanakan ziarah ke luar kota Madinatul Munawwarah.
luar kawasan seperti Masjid Kuba, terus Uhud, kebun kurma, Masjid Khandaq, Masjid Qiblatain. Kita arahkan, malamnya kita kumpulkan, kita inisiatifkan ke diri kita sebagai pembimbing. Jamaah, besok pagi kita ada city tour kalau jemaah Indonesia. Kalaupun ada jemaah luar Indonesia itu Malaysia, tuan-tuan puan-puan, esok pagi kita nak pergi ziarah. Esok pagi kita pergi ziarah, pergi ke Masjid Kuba pertama kalinya. Kita akan mengunjungi Masjid Kuba awal-awal. Dan disarankan untuk kita sebelum berkunjung kepada Masjid Kuba ini, kita harus ada air sembahyang. Itu logat Malaysianya. Harus ada logat yang bisa kita pahami. Tuan-tuan, sebelum kita berangkat dari hotel menuju Masjid Kuba, kita harus ada air sembahyang, yaitu air wudhu maknanya itu. Kemudian ketika kita sampai nanti di sana, sebelumnya kita sudah dalam bus kan, dalam perjalanan kita jelaskan keutamaan Masjid Kuba itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahara fi mabaiti summa ata Masjidil Kuba fasolli sholatan kana lahu ka ajril umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian mengunjungi Masjid Kuba, melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala 1 kali umrah. Itu kita jelaskan kepada jemaah. Sehingga kemudian di sana kita turun di kawasan Kuba, kita arahkan mereka masuk pintu yang perempuan, yang perempuan kat sini pintunya, yang laki-laki jemaah laki kat sini pintunya. Jadi setelah kita keluar, kita pun ikut masuk ke dalam. Dan setelah keluar, arahkan ke bus langsung. Ataupun ada yang mau ambil gambar, terserah. Ambil foto. Kalau bahasa Malaysianya, ambil gambar sekejap. Ambil gambar dalam perkumpulan. Ketika selesai, maka jemaah-jemaah diarahkan ke dalam bus. Maka dijelaskan lagi di dalam bus itu, wahai tuan-tuan puan-puan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu selalu mengistimewakan Masjid Kuba ini. Karena kenapa? Setiap hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Kuba, baik itu dengan jalan kaki, menunggangi unta. Kemudian ketika kita sudah akan sampai di kawasan Uhud, kita jelaskan dulu makna peperangan Uhud, makna pembelaan para sahabat yang 70 orang syahid di kawasan Uhud itu. Dan sebelumnya Rasulullah SAW di kota Mekah Al-Mukarramah itu sudah terkumpul 3.000 pasukan. Adik-adik sekalian, sudah terkumpul 3.000 pasukan ini menyerang Madinatul Munawwarah karena merasa dendam pada tahun pertamanya, pada tahun keduanya mereka kalah di peperangan Badar. 313 pasukan muslimin melawan 1.000 orang dengan bantuan bala tentara Allah Subhanahu wa taala, malaikat diturunkan pada saat itu. Kemudian di sana di peperangan Badar itu 13 orang sahabat saja yang syahid. Abu Jahal mati dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan sebelumnya itu dia dari bawah tidak mengira bahwa ada 2 orang remaja yang tak tahu apakah dia ini anak-anak biasa. Seperti Abu Jahal tak mengira, tak ngeh kalau dia akan ditusuk dari bawah. Setelah jatuhnya Abu Jahal, maka tampillah seorang Abdullah bin Mas'ud untuk memenggal kepalanya.
dipenggal kepalanya Abu Jahal, ontanya diambil, onta Abu Jahal itu memiliki perak di hidungnya, cincin gelang perak, anting perak di hidungnya, sehingga kemudian di sana kepala Abu Jahal itu dibawa ke depan hadapan Rasulullah SAW. Dan sebelum peperangan mulai, Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT dengan doa yang bisa kita terjemahkan sendiri. Wahai Allah, bila kami kalah pada peperangan ini, maka tak ada satupun orang yang akan bersujud kepada Engkau. Rasulullah SAW sambil berdoa seperti kelihatan ketiaknya, sampai ridaknya terjatuh, diangkat oleh Abu Bakar. Sudah wahai Rasulullah, sudah, musuh sudah dekat. Maka di sanalah janji Allah Subhanahu wa taala itu ditepati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar 2000 malaikat dengan di kepalanya diikat warna hijau. Di sana disebut Jabal Malaikat, Jabal Hana, ada juga di Badar itu. Nah, itu Jabal Malaikat itu penemuan baru atau gimana? Itu Dulu baru, kan ada. baru rasanya itu. Ya, Karena baru. kenapa? Terus apa penemuan dalam-dalam Pengajian nih kakak barang dulu beli tahu pertanyaan setelah pengajian selesai. Pengajian ini di diskusi ya. Oh, iya, Ada sih iya, pertanyaan. maaf. Kemudian di sana para musyrikin Mekah itu sekitar 70 orang mati, dan mayatnya itu ditaruhkan dalam satu buah sumur. Ketika itu pula mereka kembali ke Mekah, dan salah satunya ketika itu istri Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan belum masuk Islam ini, belum masuk Islam, yaitu Hindun bin Utbah. Nama istri Abu Sufyan ini, Hindun ini, yang paling dendam dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, karena ayahnya mati di sana di peperangan Badar itu. Hindun ini mengompori orang-orang pemuda-pemuda laki-laki yang ada di Mekah dengan sambil bersair mengatakan bahwa wahai laki-laki, bila kalian kalah nanti di peperangan selanjutnya, maka tak mungkin kami membukakan pintu untuk engkau. Katanya seperti itu, syairnya seperti itu. Sehingga terkumpullah sekitar 3.000 orang dari Mekah ingin menyerang Madinatul Munawwarah. Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, itu mengirim surat singkat itu selama 4 hari dalam perjalanan. 4 hari dalam perjalanan menuju ke Madinatul Munawwarah. Dan sekarang chat sudah oke, langsung sampai. Lain dulu perjuangannya, Masya Allah. Itu pesan singkat 4 hari itu. Ketika surat itu sampai di kota Madinatul Munawwarah, Rasulullah dikenal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Diperintahkan sahabat untuk membacanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya kafir orang-orang Quraisy Mekah ini sudah mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan untuk menyerangmu. Maka kau persiapkan dirimu di sana. Ketika itu surat itu selesai dibaca, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, kita ini ada kedatangan tamu yang tak kita undang. Mereka ingin balas dendam kepada kita. Dan kemudian bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka dengan jumlah yang begitu banyak, 3.000 pasukan, dengan hasil makarnya dari Hindun bin Utbah dan juga Abu Sufyan bin Harb. Khalid bin Walid pun juga belum masuk Islam pada saat itu. Ikrimah bin Abu Jahal pun belum masuk Islam.
Abu Kuhafa, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq pun belum masuk Islam. Kemudian di sana berkumpul para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sahabat yang berkata, memberikan pendapat, kita layani mereka dalam kota Madinah, wahai Rasulullah. Supaya kenapa? Perempuan-perempuan pun bisa ambil andil. Ada juga sahabat di luar kota Madinah, nanti kalau mereka masuk di kota Madinah kacau balau kita di sini. Kata seperti itu. Kacau balau. Karena porak-poranda kan. Secara otomatis porak-poranda hasil perperangan seperti itu. Sehingga kemudian pada malam harinya Rasulullah sudah dijaga di pintu-pintunya. Rasulullah bermimpi pada malam itu. Bermimpi 3 hal. Yang pertamanya, mimpi beliau, pedang beliau retak. Yang keduanya, beberapa ekor sapi disembelih. Yang ketiganya, beliau masuk dalam baju besi yang kokoh. Yang inti maknanya, yang pertamanya, pedang beliau retak, ada di kerabat beliau meninggal dunia di peperangan Badar, di peperangan Uhud. Beberapa ekor sapi yang tersembelih, yaitu para sahabat yang akan menjadi syahid. Yang ketiganya, beliau masuk dalam baju besi, yaitu maknanya Madinah itu menjadi negeri yang kokoh pada tahun ketiga Hijriah itu. Kemudian ketika esok paginya Rasulullah SAW sudah memakai baju besi, ditegur oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah engkau tersinggung dengan kata-kataku yang kemarin? Ini melayani mereka dalam kota Madinah, sedangkan engkau keluar dari kota Madinah dan engkau sudah memakai baju besi. Rasulullah berkata, pantang bagi seorang nabi yang sudah memakai baju besinya kemudian melepasnya kembali sebelum ia menemui peperangan, baik kalah maupun menang, kata beliau. Sehingga di dalam perjalanan terkumpullah sekitar 1.000 orang ini. Awalnya kelihatan 1.000 orang, tapi ada yang lain rupanya, yaitu pasukan seorang munafikun, Abdullah Ubay bin Salul. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ketuanya Abdullah bin Salul, apakah kawan-kawanmu ini sudah masuk Islam? Tidak, kami ingin ikut berperang dengan. Jangan, kalian kembali saja, ini urusan kami, kata Rasulullah. Ini urusan kami. Bila engkau ikut, baik kami akan memenangkan peperangan itu, kalian pasti akan mengklaim kemenangan itu dari kami. Itu orang-orang Yahudi. Dan ketika itu pula Rasulullah, pasukan munafikun ini mengompori, mengajak sahabat-sahabat yang sudah yakin, menggoyahkan keimanan mereka untuk kembali ke kota Madinah Munawwarah, tapi tidak bisa. Karena keyakinan untuk mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah kokoh, tak bisa diganggu-goyahkan lagi. Dan di sana pasukan yang berjalan kaki, Rasulullah meletakkan panglimanya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Itu adalah strategi Rasulullah SAW. Pasukan pemanah ini 50 orang saja, tapi di Bukit Ainain, di bukit yang rendah itu pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sedangkan dari kalangan kafir Quraisy, pimpinan mereka Abu Sufyan bin Harb. Pasukan berjalan kakinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan berkudanya dipimpin oleh pasukan Khalid bin Walid, sang pembebas Rum. Sehingga kemudian ronde pertamanya, ronde keduanya, pasukan Quraisy ini sudah terpukul mundur jauh.
tiba-tiba, dan sebelumnya orang-orang yang sahabat-sahabat yang diperintahkan di atas bukit Ainain itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wahai sahabatku yang bertugas memanah, baik kami menang maupun kalah nanti di peperangan ini, kalian jangan turun. Kalian jangan turun. Akan tetapi setelah peperangan itu, pasukan kafir Quraisy sudah terpukul mundur jauh, sudah terpukul mundur jauh, sedangkan Khalid bin Walid sudah memantau dari kejauhan. Karena ujung tombak peperangan pasukan Muhammad bin Abdullah ini adalah pasukan pemanah. Sehingga ada sekitar 40 orang turun untuk mengambil harta ghanimah. Tahu itu harta ghanimah? Harta rampasan perang. Sehingga kemudian di sanalah turun 40 orang sahabat, dan Khalid bin Walid melihat dari kejauhan, maka Khalid bin Walid berinisiatif dengan 200 orang pasukannya yang menunggangi kuda mengitari dari belakang untuk menyerang pasukan berkuda. Sedangkan panji-panjinya sudah jatuh. Panji-panji pasukan Quraisy sudah jatuh dah. Dan kemudian dari sana Khalid bin Walid dapat menyerang dari belakang pasukan yang turun itu. Kacau balau di sana, terpecah di sana. Yang di sana masih ada seorang sahabat lagi yang menjadi pemegang panji Rasulullah SAW, yaitu bernama Mus'hab bin Umair. Mus'hab bin Umair inilah orang yang ketika belum masuk Islam beliau dimanjakan oleh ibu ayahnya. Dimanjakan dengan cara apa? Parfum dia, parfum yang terbaik. Pakaian dia dari sutra dari Yaman. Ketika beliau lewat di kawasan kota Mekah, maka parfumnya itu sudah 50 meter jauhnya dia berjalan, parfumnya masih tercium. Tempat itu dimanjakan. Akan tetapi ketika beliau masuk Islam, bajunya compang-camping, saudara. Bajunya compang-camping. Karena kenapa? Beliau pernah sekali masbuk. Beliau, Rasulullah sambil menangis ke beliau. Karena kenapa? Kasihan. Beliau ketika belum masuk Islam, Masya Allah, mewahnya keduniaannya. Kehidupannya begitu bagus. Dan ketika masuk Islam, bajunya compang-camping. Beliau pernah diutus ke negeri Habsyah untuk mendakwah, untuk berlindung di sana. Kembali beliau lagi ke Mekah, berdakwah lagi, diutus berdakwah ke Madinatul Munawwarah. Beliau inilah duta Rasulullah. Mus'hab bin Umair ini adalah wakil Rasulullah untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam di kota Madinatul Munawwarah. Dan di sana panji Rasulullah SAW itu dipegang oleh Mus'hab bin Umair. Ketika tangan kanannya memegang, tebas tangan kanannya, terputus tangan kanannya, dipegang pakai tangan kirinya ditebas lagi, sisa-sisanya itu dia peluk. Beliau peluk sambil mati, ini, meninggal dunianya, hidup. Dan ketika Rasulullah SAW terpojok oleh pasukan Quraisy, maka tampillah seorang Talha bin Ubaidillah yang melindungi Rasulullah untuk supaya Rasulullah SAW tak kena apapun. Dan sebelumnya Rasulullah SAW pernah dibuatkan jebakan oleh orang-orang yang munafikun. Dibuatkan lubang supaya Rasulullah SAW terjatuh. Di sana Talha bin Ubaidillah ini ketika Rasulullah SAW terkena dengan anak panah di pelipis beliau, Talha bin Ubaidillah ingin mencabut anak panah itu, akan tetapi dia dalam keadaan kesakitan. Beliau mencabutnya dengan gigi beliau sampai copot gigi beliau.
keluar darah itu langsung dia minum. Beliau minum darah Rasulullah SAW. Maka di sana beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang darahku dengan darahnya bercampur, maka harap dia disentuh oleh api neraka. Talha bin Ubaidillah dikenal sebagai peperangan Uhud itu adalah peperangan Talha, karena beliau yang melindungi Rasulullah SAW 15 orang di kawasan itu. Beliau membela Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Dan cerita wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, ada seorang budak daripada Hindun bin Utbah ini, namanya Wahsi, orang Habesi, orang Ethiopia, yang dijanjikan oleh Hindun untuk bagaimana caranya kamu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka ketika engkau sukses membunuhnya, saya akan membebaskan engkau dari perbudakan. Itu janji seorang Hindu tuannya. Maka ketika Sayyidina Hamzah menebas kiri kanan sedang berperang, Wahsi mengintai dari kejauhan dengan tombaknya, dengan lembingnya. Maka ketika siap, dilemparkanlah lembing itu. Ketika berbalik Sayyidina Hamzah, maka tembuslah di sini sampai ke belakang. Sayyidina Hamzah ingin mengejar Wahsi, ingin menebas leher Wahsi, akan tetapi rasa sakit itu tidak bisa ditahankan. Beliau pun wafat di sana, Sayyidina Hamzah. Dan Hindun menghampiri jasad Sayyidina Hamzah dan langsung merobek perutnya dan mengunyah hatinya. Hatinya dikunyah oleh Hindun karena saking marahnya dia kepada Sayyidina Hamzah. Ayahnya dibunuh, bagaimana dengan kita? Dendamnya itu. Akan tetapi setelah itu, setelah peperangan itu sudah kacau balau, pasukan Rasulullah SAW sudah merasa kalah, maka Rasulullah SAW pergi berlindung ke atas bukit Uhud. Nama gua itu tempat Rasulullah SAW sembunyi itu Al-Maharis namanya. Di sana Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab yang naik ke atas bukit itu. Maka bukit itu pun bergoncang. Maka Rasulullah menghentakkan kakinya, wahai Uhud, kamu tahu tak siapa yang di atas bukit? Saya ini utusan Allah, kata Rasulullah. Maka berhenti terus, tiba-tiba Uhud itu bergoncang. Di sana ketika kembali setelah peperangan sudah selesai, maka sahabat-sahabat yang lain pun ingin menyemangati sahabat-sahabat untuk mengejar mereka. Akan tetapi dalam keadaan sudah lelah, sudah capek, sudah ada yang terluka, mereka tak bisa. Di sanalah kekeliruan antara sahabat dengan Rasulullah SAW, karena para sahabat yang diperintahkan untuk tidak turun dari bukit Umat itu, Ain-Ain itu, karena menang maupun kalah kalian jangan sampai turun, karena ujung tombak peperangan Rasulullah SAW itu adalah di pasukan pemanah itu. Di sana berlanjut lagi. Setelah itu kita akan kembali ke hotel, ataupun pergi ke kebun kurma. Kebun kurma itu ada beberapa jenis kurma di sana. Banyak jenis kurma di sana. Coklat, banyak macam sudah. Setelah itu kemudian di sana kita akan naik ke bus lagi kembali ke hotel dengan jalur Masjid Qiblatain
Masjid Handa. Masjid Qiblatain ini masjid berubahnya arah kiblat. Pertamanya kiblat arah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah selalu diolok oleh orang-orang Yahudi. Wahai Muhammad, ikutlah bersama kami karena engkau sholat ke arah kiblat. Berarti ke arah Masjidil Aqsa, berarti sama dong kita. Katanya seperti itu. Selalu itu dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menengadah ke atas langit, mendongakkan kepalanya ke atas langit untuk meminta mudah-mudahan turun wahyu perintah untuk merubah arah kiblat. Ketika itu Rasulullah SAW sudah mengunjungi kawasan Bani Salamah. Di sana beliau sedang sholat zuhur, maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Di sana Rasulullah SAW sedang sholat sudah 2 rakaat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Turunlah wahyu, Rasulullah SAW lalu memutar arah 180 derajat menuju ke arah Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Dan mulai saat itulah arah kiblat tidak bisa dirubah-ubah lagi. Masjidil Aqsa, masjid itu sekarang di sampingnya dibuatkan jembatan yang besar, jembatan sekarang. Setelah di Masjid Qiblatain, kita akan bergerak menuju ke Masjid Khandaq, Masjid Peperangan Ahzab, Masjid 7. Itu sebutan itu. Karena di sana ada 7 masjid. Masjid Rasulullah SAW tempat Rasulullah berdoa, Masjid Abu Bakar As-Siddiq tempat beliau berdoa, Masjid Umar berdoa, di sana berdoa di atas bukit itu. Pada tahun kelima itu terjadi, kelima Hijriah. Di sana sekitar 20.000 pasukan setelah orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Karena kenapa? Bani Quraidah ini ada asbab terjadinya pengkhianatan itu karena di satu pasar ada seorang perempuan muslimin, seorang perempuan Islam sedang belanja. Ada orang Yahudi Bani Quraidah mengganggunya dan langsung membuka cadarnya. Di sanalah Rasulullah SAW marah. Maka diusirlah Bani Quraidah ini, dan diusirnya Bani Quraidah ini dari kota Madinatul Munawwarah. Mereka bernegosiasi dengan musuh-musuh Islam di luar kota Madinah, termasuklah kota Mekah. Di sana mereka sudah mengumpulkan sekitar 20.000 pasukan dari suku-suku, dari kawasan-kawasan mendekat-dekat dengan Mekah. Dan kemudian di sana tampillah seorang Salman Al-Farisi. Karena satu majelis perkumpulan musyawarah, Rasulullah berkata, wahai sahabatku, Bani Quraidah sudah berkhianat seperti ini, dan mereka sudah mengumpulkan begitu banyak pasukan untuk menyerang kita, dan bagaimana caranya kita menghadapi mereka? Karena jumlahnya mereka itu terlalu banyak, kata Rasulullah. Tampil seorang Salman Al-Farisi, wahai Rasulullah, kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya bila kami berperang di Persia, maka ketika musuh itu terlalu banyak, maka kami buatkan parit lubang yang dalam bentuk panjang. Supaya kenapa? Supaya mereka ada sekatan antara kita dengan mereka, ada penghalang. Jadi lebar parit itu 5 meter, dalamnya 4 meter. Kuda itu tak bisa lompat kalau terjatuh di sana.
Di sana itu tempat itu dikenal sebagai Masjid Ahzab, Masjid Khandaq, Masjid Ahzab, Masjid 7 nama tempat itu. Kita jelaskan seperti itu sama jemaah. Dengan kalaupun ada jemaah kita tidur, sambil tidur kita jelaskan begini. Wahai tuan-tuan perempuan semua, tahu tak doa yang saya paling mujarab yang saya akan bacakan kepada tuan-tuan perempuan semua? Biar mereka agak sadar kan? Doanya apa Ustaz? Katanya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, ikut mereka. Bismika Allahumma ayyamu tahu. Teriak mereka supaya mereka nggak ngantuk. Jadi ada hiburan. Jadi kalau bisa, ketika kita memberikan sirah itu, kita berikan kuis kepada mereka. Ya jemaah, ya siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib? Dan karena kita harus ada biar siapa yang masuk ke kepalanya. Begitu. Sirah itu menambah keimanan untuk kita. Sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabat itu supaya mereka lebih cinta kepada Islam. Ada faedahnya kita ziarah. Jadi kalau ke ziarah jalan-jalan aja, kita di hotel aja. Kayak gitu. Jadi ketika itu di sana kita ada kuis. Siapa yang ini, siapa yang itu, bagaimana dengan ini, bagaimana, siapa yang bisa menjelaskan. Jadi kelihatan jemaah yang memperhatikan di sana. Dan juga kita jelaskan, kalau kita berziarah ini untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada sahabatnya. Jadi adalah kaidah kita, faedah kita berziarah. Nanti ditanya oleh cucu-cucu kita waktu mereka sekolah rendah. Kalau sekolah Malaysia sekolah rendah, SD lah istilahnya. Siapa itu? Siapa nama paman Rasulullah yang meninggal di Uhud? Kata ada tugasan dari sekolah. Kita tak bisa jawab, rugi kita sebagai orang tua, saya bilang gitu. Betul nggak? Rugi kita sebagai orang tua kalau tak bisa menjawab pertanyaan cucu kita mengenai dinul Islam, percintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu kita jelaskan. Dan kemudian ketika saatnya untuk esok pagi, esok siang kita akan pergi ke kota Mekah, kita kumpulkan jemaah kita dengan cara pemantapan munasik umroh. Hukum umroh, syarat-syarat umroh, bagaimana pantang larangan umroh, itu kita jelaskan semua. Kita harus tegas di sana. Barang siapa yang melanggar hukum ataupun syarat pantang larangan ini, maka dia akan dikenakan denda. Kita jelaskan betul-betul. Jadi kalau kita lemah, mereka seenaknya ini melanggar. Jadi ada sering pertanyaan lucu jemaah-jemaah itu. Ustaz katanya kan, bila kita sudah berniat ihram sampai Mekah berapa jam? 6 jam pakai bus. 6 jam sampai di kota Mekah dari Madinatul Munawwarah. Nah, selama itu kita boleh tak kentut? Itu sering jadi pertanyaan itu. Karena mereka kalau sudah berniat ihram, berniat umroh, jadi maknanya kita harus jaga. Katanya seperti itu. Bukan, bahaya seperti itu. Kalau nanti kita tahan itu jadi penyakit itu semua. Jadi kalau kita sampai di kota Mekah nanti, kita kalau mau tawaf melaksanakan rukun yang kedua, kita ambil air sembahyang. Kalaupun belum sembahyang maghrib dengan isya, kita sholat berjamaah nanti di sana. Begitu. Dan ketika itu pula jemaah sudah paham semua, berikan lemparan pertanyaan kepada kita. Ada yang bisa bertanya, ada supaya lebih paham mereka. Lebih paham mengenai hukum syarat pantang larangan dalam umrah. Jadi ketika kita nanti mikot di Bir Ali, Zulhulaifah di Madinatul Munawwarah itu, kita sudah siap dengan ihram. Jadi kalau kita sebelum sunnah untuk berihram itu
kita mandi sunat ihram. Dan sebelum mandi kita potong kuku, potong kuris bulu-bulu yang mengganggu, kumis gitu kita perindah. Dan kemudian sampai yang kita memakai kain ihram itu laki-laki 2 gitu, bawah dengan atas, nggak boleh mau mengenakan pakaian yang berjahit, seluar, celana dalam, apa semua itu tidak dibenarkan. Dan jangan menutup kepala begitu, jangan pakai kaos kaki untuk lelaki begitu. Dan juga ini untuk laki perempuan, jangan sampai menutup muka dalam keadaan normal. Kalau musim pandemi seperti kemarin itu diperbolehkan. Dan kemudian sampailah kita di keesokan harinya, jamaah sudah siap untuk pergi sholat zuhur di Masjid Nabawi. Adab kita sholat zuhur di Masjid Nabawi, biasanya jemaah banyak yang keliru. Banyak yang keliru ketika mereka ittiba, membuka bahu kanan. Mereka sering keliru di sana. Ketika dalam ihram kita harus ittiba, katanya begitu. Sholat pun seperti itu. Kita banyak sudah sering ditegur oleh orang-orang orang penghuni Madinatul Munawwarah. Sholat kok dibuka, aurat laki-laki. Seperti itu. Kita harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan benar-benarnya. Kalaupun kita mau ittiba itu ketika kita sudah sampai di Masjidil Haram, sudah kelihatan Baitullah, baru kita buka. Kalau masih belum jangan. Kita ada sholat, begitu. Kita harus menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu diterangkan seperti itu. Jadi jamaah kita pun enak membimbingnya, tak ada rasa-rasa yang mengganjal dalam diri kita. Kemudian mereka pun beribadah tenang. Sampailah kita di Bir Ali. Di Bir Ali kita sholat sunat tahiyatul masjid dan juga sholat sunat ihram 2 rakaat. Ketika itu kita akan kembali ke bus belum jalan, kita niat sama-sama. Niat umrah sama-sama, nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat sama-sama. Kalaupun ada badal untuk kita kerjakan sendiri, kita niat dalam masjid. Untuk bimbingan itu lain ceritanya. Begitu. Sampai sunah-sunah setelah berihram itu talbiyah banyak-banyak, berzikir. Di sana di tengah perjalanan ada namanya Wadi Kudet atau Wadi Starah, tempat istirahat. Berhenti kita di sana, kita makan apapun semua, naik bus balik ke Mekah. Sampai di hotel kita jelaskan hotel kita ini jaraknya seperti ini. Kalau kita pergi balik kita harus melewati toilet 3. Kalaupun kita balik kita harus melewati pintu bab Malik Abdul Aziz. Intinya kita jelaskan tower jam letak hotel kita. Misalkan di Mispalah hotel kita. Kita jelaskan ibu ayah semua, hotel kita ada di kawasan dekat dengan tower jam. Sebelah kanan kalau dari Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram sebelah kiri. Kalau dari hotel sebelah kiri. Dijelaskan supaya jamaah tidak ada yang merasa keliru. Kita loh yang ditegur oleh jamaah lain kalau kita salah membimbing jamaah. Jamaah kadang ada yang pakai kaos kaki yang laki. Nggak boleh sebenarnya itu. Ditegur karena itu mereka nggak menjelaskan sebetul-betul penjelasan. Pembimbing itu cuma bisa ngomong-ngomong aja, nggak ngejelaskan bagaimana hukum apa kejelasan umroh itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Ketika pun umroh kedua di Kejarana itu, misalkan hotel kita agak jauh dari tempat parkir bis, turun dari bis panas matahari,
untuk pakai ihram, tidak boleh. Itu harus kita jelaskan. Kita juga sebagai pembimbing harus tegas dengan mereka. Harus tegas. Saya sudah jelaskan tadi dalam bus, umrah wajib maupun umrah sunat itu pantang larangannya sama seperti itu. Jadi mohon, kalau siapa yang melanggar nanti ada dendanya. Denda yang pertamanya memotong 1 ekor kambing hadiu. Denda yang kedua memberikan 6 orang mukimin Mekah makan sampai kenyang. Yang ketiganya puasa 7 hari berturut-turut. Itu dendanya. Akan tetapi kalaupun denda yang paling mudah itu memberikan orang makan 6 orang sampai kenyang, tapi dia harus dilihat dia apakah dia makan apa enggak. Nanti takutnya dibawa pulang gitu. Nanti makan sama ramai, bukan itu tujuannya. Dia harus makan di tempat itu, kita lihat. Dan kemudian yang paling sangat mudah itu 1 ekor kambing sembelih. Kita ngomongin kepada jemaah kita, harga 1 ekor kambing 500 ringgit ataupun 450 rial. Kalau Indonesianya 2 juta rupiah. Kita harus tegas supaya kita ada faedah kita untuk pergi balik menggunakan taksi, ada keuntungan kita. Jadi kita kalau katakan 200 rial, rugi kita. Mana tenaga, mana ngomongnya di sana, karena takutnya 250 rial kita itu dapat. Kalau enggak ada channel. Enggak ada channel susah mau dapat kambing. Channel ngasih biasa kalau musim haji 250 rial kurban itu bisa dapat. Kalau musim di luar musim haji itu bisa dapat 180. Kambing sedikit. Ya enak kalau ada channel. Kalau nggak ada channel udah sengsara dia dulu. Siapa lu katanya? Tapi sampai di sana kita digrogoti kayak kepait kakenan nu, kotoran nu di model itu. Ini kami murah katanya. Dia ada logat bahasa Indonesia juga. Sini. Ini murah. Gitu. Kayaknya udah deh. Sampai tinggal 7 menit. 7 menit. Cukup sejam. Penutupan berarti Oke. Yang bertanya. Sebenarnya 7 menit. Ayo, yang bertanya silakan bertanya. Ya silakan yang bertanya silakan bertanya. Alhamdulillah tadi kita telah disampaikan sedikit jangan dari Ustadz kita terkait pengalaman beliau saat membawa berjamaah dari Madinah ke Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tentang kisah Rasulullah SAW menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmunya bisa kita sampaikan kepada anak saudara-saudara kita selanjutnya. Mungkin dari sahabat-sahabat kita yang di sini jamaah ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz kita, dipersilahkan. Yang bertanya. Ada satu sih pertanyaan. Nah, Dari sekian penjelasan Masya Allah dari Ustadz tentang sejarah-sejarah ya. Tapi mungkin ada yang perlu mungkin jamaah tahu. Yang saya tanyakan itu kenapa kita khususnya umat Islam itu pengen hajian? Apa sih makna dari haji dan apa sih makna dari umrah? Yang tadi mungkin di luar konteks haji dan umrah, mungkin sejarah-sejarah tentang Jabal Uhud, Perang Badar. Nah, sekarang kita membicarakan dalam konteks haji. Apa sih makna haji? Kenapa umat Islam itu kok pengen bahkan berusaha untuk hajian? Kalau udah haji berusaha untuk umrah. Apa sih makna dari umrah dan haji? Masya Allah Ustadz, ini pertanyaan dari saudara kita. Apa sih makna dari haji
Dan apa sih makna dari umroh? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz kepada penanya. Mungkin barangkali ada. Oke. Secara santai aja ya. Santai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj wa umrah lillahi ta'ala. Jadi maknanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan haji dan umrah. Karena Allah Subhanahu wa taala, dan rukun haji itu rukun Islam itu juga penyempurnaan itu penutupnya itu haji bila mampu. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang kelima, umroh itu adalah haji kecil istilahnya. Haji kecil, tapi beda rukun satu saja. Rukun umroh, niat, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Rukun haji, niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. 6. Cuma beda di wukuf saja. Akan tetapi haji itu ada wajibnya juga. Melempar jumroh, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, mengutip anak batu atau kerikil di Musdalifah. Mungkin sedikit Ustadz, maaf nih dipotong. Mungkin maksud beliau ini juga makna dari seperti lempar jumroh. Ada yang mengatakan lempar jumroh itu melempar setan, hari kecil dan sebagainya. Mungkin itu maknanya, itu maksudnya apakah benar seperti itu Ustadz? Itu adalah perilaku daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu yang kita ikuti Ustadz ya. Itu adalah perintah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi 2 malam berturut-turut untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, dan kemudian Nabi Ismail membawa ibundanya bersama ayahnya untuk pergi ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada malam 8, 9 mimpi. Beliau itu memang diceritakan, dan kemudian cerita itu diberitahukan kepada Nabi Ismail alaihissalam bahwa mimpi saya seperti ini wahai anakku, bagaimana dengan pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, sami'na wa ata'na ya abi. Jalankan perintah itu wahai, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perjalanan mereka digoda oleh setan, dan di sanalah berlakunya lemparan jumroh. Lemparan jumroh di sana berlaku. Tidak lepas 3 orang istimewa ini, Hajar, Ismail, Ibrahim itu digoda oleh setan. Sampai Nabi Ibrahim melemparnya 7 kali baru hilang itu setan. Jadi untuk manfaat haji dan umroh, ada juga jemaah yang mengatakan bahwa wahai Ustaz, saya sudah melaksanakan rukun Islam yang pertama, syahadat, kedua sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Sudah saya laksanakan. Apa yang akan saya laksanakan lagi? Kata, semua rukunnya sudah saya laksanakan. Kata, saya tinggal duduk-duduk aja di rumah, nggak ngelakuin sholat apa semua. Salah, benar itu. Persepsinya salah dia ambil makna. Tanggapannya dia menganggap itu semua sudah cukup. Terima kasih. Kembali dalam haji tadi, bagi yang mampu, siapakah orang yang dikatakan orang itu mampu berhaji? Satu, apakah orang itu punya dalam kemampuan harta iya, kemampuan fisik iya, tapi nggak ada niat? Apakah itu diwajibkan? Jikalau enggak dia haji, apakah dia itu berdosa? Dalam segi fisik dan uang bisa dikategorikan mampu. Dan apakah itu diwajibkan? Jikalau dia melanggar, apakah mendapatkan dosa? Gini, Hukumnya gimana Mas? Itu termasuk syarat, rukun Islam 5. rukun Islam 5. berhaji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu dalam segi fisik, istilah, tapi keuangan tidak. Nah, Keuangan tapi Keuangan niatnya mampu. tidak ada. Niatnya tidak ada. Itu tidak diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berdosa? Jelas berdosa dia itu. Karena apa? Apalagi kita dia Apalagi dia mampu.
mampu dalam segala hal. mampu dalam segala hal, fisik masih oke, Harta oke. malnya oke, mampu Cuma itu niatnya. berdosa, cuma niat belum diketuk oleh Allah SWT dan dia sudah diberikan kenikmatan oleh Allah SWT duniawinya. Karena sudah dibilang bagi yang mampu, berarti dalam tanda kutip orang ini mampu. Karena syarat haji itu Bagi yang mampu. mampu dalam segi perjalanan, dua dia terbebas daripada perbudakan, dia juga ekonominya baik, tak ada musuh yang mengejar. Itu syarat mereka sampai di sini. Dan tentunya dengan menggunakan uang yang halal. Karena labbaik Allahumma labbaik, Allah akan menjawab labbaika. Saya sambut panggilanmu. Kalaupun kita menggunakan harta yang haram, labbaik Allahumma, sekuat tenaga kita akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. La labbaik la sadaik, kata Allah SWT. Tapi apakah niat itu tidak termasuk perbuatan fisik? Niat itu tidak termasuk perbuatan fisik. Yang maksudnya Jikalau kita sekarang dia mampu dalam kategori fisik dan mal, oke. Dan niat itu perbuatan apa? Apakah termasuk Perbuatan perbuatan hati. fisik? Hati itu gimana? Jadi Apa? mana? Jikalau ia fisik, apakah wajib untuk haji atau gimana? Hati itu Berarti fisik ya. Tapi hati Nah, gini. dua sih, dua Gini. termasuknya deh. Gini. Fisik juga. Nurahan. gini, ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik karena itu mengeluarkan tenaga yang maksimal itu. Dan hati, jiwa itu secara otomatis terkontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikontrol oleh fisik. Iya, kontrol oleh fisik, dan berarti termasuk perbuatan fisik. Fisik juga. jasmani dan rohani. Nah, dalam kategori itu dia berarti tidak termasuk orang yang wajib haji karena kan tidak mampu dalam segi fisik. Wajib Dan haji itu- bila tidak mampu maka dibadalkan, bukan wajib. Sebenarnya Tidak mampu. bukan tidak mampu, Ya. tapi tidak mau, keinginan yang tidak ada. Bedakan yang tidak mampu sama tidak ada keinginan. Betul. Yang tidak mampu itu bisa tidak bergerak. Yang tidak ada keinginan seperti saya nggak mau ke sini. Itu yang bedakan mana yang tidak mampu, yang tidak ada keinginan. Karena rukun Islam kelima terakhir kan bila mampu. Berarti Ya. kalau mampu, sandai kata udah unsur, badalkan, itu kan mampu. Masih Dan- ada jalan termudah, dan juga diringankan. Pertanyakan karena memang mampu dalam segalanya, akan tetapi niatnya tidak ada. Niat itu kalau kita emang niat, fisik kita akan terdorong oleh niat itu. Seperti itu. Karena begini kakak Tuhan, apapun yang kita lakukan Allah sudah mengatakan yang semua itu harus diawali oleh niat. Innamal a'malu Kalau dia punya binniyat. niat, otomatis dia melaksanakan. Tapi kalau dia tidak punya itu niat, maksudnya. Tadi kan saya bilang begitu. Ya. Ya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi hidayah itu perlu kita juga jemput. Memang Allah menurunkan hidayah, tapi kita harus menjemput sama kayak rezeki. Rezeki juga apabila kita cuma berdoa tidak dilandasi dengan usaha, Percuma. bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin bagi Allah itu memberikan memberikan. Cuman kita itu harus ada memang dari usaha. iya, harus dilandasi keseimbangan dengan usaha. Tidak mungkin kita berdoa doang, Allah pak ini uang 1 karung bulog di depan sejadah. Bukan tidak mungkin bagi Allah. Mungkin akan tetapi kan manusia memang dianjurkan dengan usaha dan doa. Karena memang rezeki itu harus Gini, dituntut. saya jelaskan sedikit masalah rezeki. Ya, Itu- Allah sudah menjamin Rezeki. rezeki setiap makhluknya yang bergerak. Nah, ini Yang sama juga. bergerak. Kalau vakum di tempat itu nggak bakalan. Akan tetapi ada dari imam kita, Imam Syafi'i, dan gurunya pernah debat. Gurunya pernah debat dengan Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, bagaimana kita menjemput rezeki itu? Imam Syafi'i, kita harus bergerak, wahai guru. Iya, Kita harus bergerak. Gurunya berkata, cukuplah saya berdoa. Kata gurunya, cukuplah saya berdoa di tempat saya ini. Imam Syafi'i berinisiatif keluar. Dan keluarnya itu berjumpa dengan orang yang sedang memetik buah anggur, panen anggur. Di sana Imam Syafi'i ikut memetik. Dan beliau pun tak pernah memakan satu biji pun sebelum empunya memberikan izin.
Dan ketika itu pun ditanya, kamu tidak makan? Tidak makan. Kenapa kamu belum memberikan saya izin? Kemudian ketika mau kembali, Imam Syafi'i diberikan hadiah. Diberikan hadiah oleh si yang punya ladang anggur itu. Dibawalah ke rumahnya, dibawalah ke tempat gurunya. Perdebatan itu jadi benar-benar dua-duanya. Iya, Syafi'i dapat, gurunya juga dapat. Gurunya dapat. Gurunya berkata dalam perdebatan itu, cukuplah saya berdoa katanya. Nanti rezeki datang sendiri. Kemudian Imam Syafi'i berkata, berdalih, kita harus bergerak baik guru, kalaupun kita bergerak kita tidak akan mendapat rezeki. Sebenarnya rizki itu masih dalam tanda kutip. Rizki yang sebenarnya itu apa yang kita makan itulah rizki. Selama dia di depan walaupun milik kita saya jam ini atau makanan ini, kalau bukan saya telan ini bukan rizkinya saya, bisa jadi diambil sama orang. Jam saya bisa diambil, makanan saya, anggur saya bisa diambil sama orang. Sebenarnya yang dikatakan rizki itu apa yang kita telan dan apa yang kita miliki. Itulah rizki sebenarnya. Karena di balik rezeki yang kita punya itu misalkan kayak uang Bapak, ada rezeki Orang lain. makhluk hamba-hamba Allah yang lain seperti itu. Contohnya kita punya nasi lebih. Ustaz B harus dikirim bisa, bisa kan kita mengasihi makhluk-makhluk Allah kayak burung, ayam seperti itu. Nah, Ya, contohnya rokok. tidak semua. Saya jelaskan sedikit ya. Dulu ada seorang ulama berkata bahwa dia sedang memakan biji kedelai. Wahai fulani, sesungguhnya biji kedelai itu milik ayam di sana. Dia sudah telan. Akan tetapi ketika dia batuk jatuh, itulah keluar lagi. Nah, benar kan? Itu biji kedelai itu milik ayam itu dipatok oleh ayam ketika keluar, muntah dia. Jadi intinya rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita bergerak. Jadi jangan fokus terus diam vakum di rumah terus. Allah sudah menjamin semua makhluknya yang bergerak untuk mendapatkan rezeki. Ikan, ulat, apa semua mereka sudah jamin untuk mendapatkan rezeki. Kalau ulat pun diam aja di situ gak bakalan dapat. Cicak yang ada di dinding kalau gak berteberangan itu lalat ataupun nyamuk gak bakalan dia bisa makan. Akan tetapi dengan usahanya dia bergerak pelan-pelan, sedangkan cicak itu nyamuk itu terbang, gak mungkin kan secara. Akan tetapi dengan pergerakan yang perlahan-lahan pasti dia dapat. Berarti bagaikan burung lapar pergi pulang kenyang. Ya, silakan. Jadi saya ada kesimpulan. Pertanyaan yang tadi yang saya bilang kamu bertanya tentang melontar. Ini ada pertanyaan ketuan dari kakak tuan saya ini. Silakan ketuan ditanyakan. Kamu yang lanjutkan. Saya yang lanjutkan, dia yang bertanya, saya yang lanjutkan. Nanti, udah pertanyaannya saya lemparkan ke kamu. Aduh, kalau pertanyaan itu dilemparkan kepada ustadznya, bukan kepada moderator. Cepetan. Termin ustadz pertanyaan. Harus dia sih ya. Wah, lupa pertanyaan. Harus dia sih yang jadi makmum. Adik. Iya. Nanti kalau ada jawaban sebenarnya itu puasa pendek dan jawabannya untuk sih. Tadi masalah lempar. Ini Tutup dulu, Pak Yanil, Pak Ustaz. Tutup di Pak Ustaz. Masalah lempar. ini masalah lempar jumroh katanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Dalam hukum. Dalam hukum apa kata kakak? Ya. Ya, semua. Tadi katanya Pak Ustadz telah jelaskan masalah lempar jumroh. Ketika kita melempar jumroh itu apakah benar-benar kita melempar setan katanya Pak Ustadz? Karena setan itu nggak kelihatan katanya. Nah, apa yang sebenarnya kita lempar itu? Gitu, sudah paham saya itu. Iya. Jadi maknanya kita sebagai umat akhir zaman ini melempar jumroh dalam pengerjaan wajib hajinya itu. Kita Bismillah ya Allahu Akbar. Maknanya kita membuang sifat buruk kita di dalam hati kita, dalam badan kita, melempar setan, nafsu kita Iya, yang kita buruk keluar. nafsu. Berarti bukan setan ya Ustadz ya? Allah alam setan dalam masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat yang buruk dalam diri kita Iya, itu kita Wano. buang. Tapi mohon maaf nih, Iya, tadi sih. di awal sudah Iya, dijelaskan maksud. sama Ustadz dari kisah lempar jumroh ini, katanya Ismail
Karena melihat setan melempar pakai batu kerikil dan itu yang kita ikuti. Nah, itu dalam syariat. Dalam syariat Dalam- terjadinya hal seperti itu terjadi. Tapi yang yang sebenarnya itu kita melempar nafsu kita. untuk ada yang jadi nabi nggak tahun sekarang ini kan sudah Sama tutup. saja. Yang nafsu kita ini sebenarnya ada bisikan setan juga mungkin bela-bela. Oh setan. Ya nafsu itu sebenarnya setan. Makanya dibilang lempar setan. Nafsu, lempar biasanya Tapi ada nafsu baik. nafsu baik ada nafsu Nah, apa? ya udah. nafsu untuk menikah lebih baik. Yang mau masuk nanti di grup ini mampus. Iya benar nafsu menikah itu baik. Karena itu ibadah, menikah itu ibadah daripada kita berbuat yang hal yang tidak kan. Tergantung tapi. Tapi menikah pun itu harus siap rohani dan jasmani. Jangan menikah odong-odong belum siap jasmani rohani, merari semele-mele berseang. Nah itu yang tidak dibolehkan. Tidak apa-apa. Anda sudah punya uang iuran biar menjadi Uang iurannya tidak jelas, mohon maaf ini mungkin didengar. Dia sama dia. Sama. Tutup Pak. Oke, kita tutup pertemuan kita ini. Ada yang sudah matang, sudah pada merah semua ini. Bukan Muhammad. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.